guys, welcome to our podcast. Dengan saya Cynthia Safira Putri. Di sini saya akan membahas tentang hukum adat pernikahan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Tentunya saya tidak akan membahas hal ini sendirian. Ada dua bintang tamu spesial yang akan menemani. Halo guys, welcome to our podcast. Di sini kita ketambahan satu bintang tamu spesial, cowok terganteng di sini loh. Sebelumnya kita harus kenalan dari satu-satu bintang tamu kita. Hai, perkenalkan nama saya Umi Mas Aga. Kenalkan, nama saya Kevin Rahmasari. Nama saya Faisal Asrul Ibrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum pernikahan adat Jawa, khususnya sih di Jawa Tengah. Sebelumnya kalian tahu nggak sih hukum adat pernikahan di Jawa, tepatnya di daerah kalian? Di daerahku. Iya. Kalau aku pribadi itu nggak tahu ada apa enggak, tapi kalau dengar-dengar dari orang-orang tua dahulu itu ada kayak beberapa aturan yang emang harus kita taati, atau beberapa aturan yang emang nggak bisa apa namanya, kayak ada pantangan-pantangannya gitu. Oh, kayak pantangan-pantangan sebelum nikah, misal pantangan makan di tengah-tengah pintu itu nggak sih untuk para gadis? Kalian pernah dengar nggak? Ya, Nah, terus kalau pantangan-pantangan kayak gitu, menurut kamu itu fakta atau cuma mitos? Mitos. Menurut kamu mitos, terus Ya, percaya nggak? ya kadang percaya sih. Kayak ya cuman percaya aja. Ya, Kalau menurut kalian berdua gimana? ada beberapa mitos yang kadang menurut aku ya ada percayanya ada enggaknya gitu loh. Karena kadang kalau orang tua bilang, kan kalau kita anak kecil gitu kan nanya, ini kenapa sih nggak boleh gitu, pasti orang tua jawabnya la ilah gitu. Oh Nah, iya bener ya kan? kan. Bener. Nah terus tuh emang kalau dilihat-lihat emang ada kata la ilahnya itu kayak bermakna gitu loh. Kayak misal, oh emang nggak boleh gitu, nggak sopan atau gimana gitu. Terus di tempat aku juga ada beberapa kayak mitos gitu ya sih. Menurut aku sih mitos, tapi menurut pandangan orang dulu termasuk orang tua aku, itu termasuk fakta. Contohnya anak gadis yang belum menikah itu nggak boleh makan asam-asam kalau udah maghrib, nanti di atas maghrib atau gimana itu nggak boleh. Soalnya nanti waktu nikah salah satu kerabatnya bakalan dia meninggal, dan tetangga aku sendiri itu ngalamin hal itu. Jadi aku sendiri tuh kayak, ini beneran nggak ya, mitos nggak ya, kan jadi ragu-ragu gitu loh. Menurut kalian gimana? Serem kok ya. Ya serem sih jujur. Gimana ya, pernah nggak kalian kayak berpendapat, ah itu mah cuman udah takdir, kan hidup mati kan, itu kan takdir gitu kan. Kalau menurut Kevin gimana, Pi? Kalau menurut aku Mitos, fakta, atau gimana? apa ya? Kalau menurut aku sih mitos. Mitos? Dulu aku juga sempat berpikir kayak gitu sih, itu mitos lah, gak mungkin kejadian lah. Ya udah kayak itu mah zaman-zaman dulu, kalau zaman sekarang tuh gak mungkin kan ya. Tapi masalahnya kejadian gitu loh. Ada kayak gimana ya, ada kata-katanya tuh beneran kejadian gitu loh. Kan jadi takut kan, nanti-nanti banget tuh hal itu. Jadi kalau kita mau percaya nggak ya, itu jadi ikut percaya gitu. Iya bener, jadi kayak mending percaya ah, takutnya lebih kayak gitu. Saya mau bilang kalau ada yang tanya itu mitos atau enggak, orang juga bingung kan ya. Pasti kita menjawabnya itu mah mitos, soalnya nggak ada bukti, nggak ada yang bisa dijadiin apa, bukti fisik kan, cuman kayak katanya gitu. Terus kalau di tempat kalian itu ada nggak sih kayak tanggal baik, bulan baik untuk menikah gitu, ada nggak? Ada. Ada. Ijal, di tempat Ijal ada Jal? ya.
saudara, sepupu, atau ayah bahkan ibu waktu nikah tuh ditentuin tanggalnya gitu? Itu saya nggak tahu ya. Oh, tapi pernah dengar tuh kayak gitu? Ya, sering. Kalian berdua gimana? Umi gimana Umi? Kalau aku ada sih tetanggaku nikahnya itu kayak pilih-pilih bulan itu loh. Oh iya. Tapi bulannya itu bukan kayak Januari, Februari, Maret atau April itu. Mereka itu pakainya bulan Jawa. Itu tuh kayak Suro. Oh iya bener. Kan ada tuh bulan-bulan yang bagus buat nikahan nih gitu kan, ada yang jangan bulan ini gitu. Iya tuh kalau di Jawa tuh kan kayak tradisi bulan-bulannya tuh kental banget, nggak bisa dijauhin. Beneran kayak sedikit aja harus dijalanin, kayak ritualnya, apa-apanya, bulan-bulannya harus kita lakuin kan. Kalau ada yang salah sedikit aja udah, mendingan pernikahannya diundur atau bahkan nikah gitu, calon gitu. Ya gitu ada. Terus kalian pernah dengar nggak sih sebuah pernikahan yang katanya orang Jawa sama orang Sunda tuh nikah? Bener nggak sih? Pernah? Itu beneran nggak sih ya? Masalahnya tuh kan ya sepupu deket tuh sama orang Sunda, orang tua tuh nggak ngizinin, dari keluarga aku tuh nggak ngizinin karena ada mitos kayak gitu. Tapi kan namanya anak muda ya, udah cinta ya bodo amat gitu. Tapi tuh nggak direstuin sampai sekarang gitu loh. Itu kayak masih ambigu nggak sih? Terus itu gimana? Nggak tahu deh, kayaknya diambang-ambang gitu aja Sampai sekarang ini masih sampai sekarang gitu. susah sih ya. Iya. Kayaknya emang hukum ada pernikahan di Jawa tuh ribet. Kalau dari aku pribadi Agak ribet ya misalnya juga kan. Terus kalau semisal nih, kan kita orang Jawa asli malahan kan ya. Nah ini, kalau nantinya kalian kan akan menikah pastinya kan ya, entah itu nanti lulus kuliah atau abis kalian lulus sekolah ini mungkin, kan kita tuh masih Jawa itu Jawa kental banget kan ya, orang tua masih nuntut kita macam-macam gitu kan ya. Terus kalau kalian nikah, apa kalian bakalan ngelakuin hukum adat itu? Menurut Ijal gimana Jal? Nah, saya lakukan jika itu tidak menyimpang dengan ajaran agama. Wah, bener banget nih guys, harus ditiru nih kata-katanya. Terus kalau menurut kalian berdua, kalau Umi dulu deh, Umi. terus sih kalau aku soalnya kan kita kalau aku pribadi ya lebih condong ke mending ngikutin agama daripada ngikutin ada daerah gitu kan. Tiap daerah kan beda-beda gitu kan. Kalau agama tiap daerah pasti sama gitu. Jadi aku ikut agama aja deh gitu. Terus kalau Kevin, Aku sih pendapat seperti nah membahas tentang pernikahan nih, tentunya kita singgung dikit lah ya kayak yang tradisi-tradisinya, terus tata cara pernikahan di Jawa gitu kan. Kayak ada siraman, terus dodol Jawa, terus apa tuh? Ah ya balangan, terus Kalau malam pengantin itu namanya apa ya? si ya itu Bidadari. bidadari. Nah itu kalian kalau di di adat istiadat itu kan ya kayak dodol Jawa itu kayak punya makna. Kalian tahu nggak sih maknanya dodol Jawa di pernikahan itu apa sih? Biasanya kan kalau dodol Jawa itu si ibu mempelai wanita Ya. itu kan jualan dawetnya itu kan terus dipayungi sama suaminya. Oh iya tuh benar. Terus ininya itu nggak pakai uang atau apa gitu, tapi pakainya tuh kayak pecahan pecahan gunting gitu. Maknanya sih kurang tahu pasti, tapi kayaknya unik gitu. Oh iya kayak kalau kata-katanya masih tidak, aku juga nggak paham ya. Cuman kayak membulatkan tekad untuk memberikan anaknya kepada si mempelai itu, kebulatan tekad dari orang tuanya gitu. Nah, terus dari hal itu kayak ternyata pernikahan adat Jawa masih kental banget tuh, masih banyak banget yang dilakuin dan dilaksanain sama semua orang. Kalian pernah lihat nggak sih atau pernah nyaksiin sendiri pesta pernikahan yang kayak bener-bener tuh susunannya ada Jawa semua, bener-bener masih ada kayak itu balangan, carpucon, itu masih ada. Gimana kalian pernah? Sih enggak, paling kayak cuma beberapa
beberapa gitu aja ya. Gitu ya. Jadi guys, cukup kayak ya pembahasan kita tentang hukum adat pernikahan di Jawa Tengah, khususnya di beberapa daerah gitu ya, termasuk salah satu adat waktu pelaksanaan pernikahannya. Di sini kita dapat ambil kesimpulan juga kalau beberapa hukum adat itu ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang dibilang mitos, ada yang dibilang fakta. Itu sih terserah kalian mau percaya atau enggak. Di sini kita tidak ingin memberikan kesan buruk mengenai hukum itu. Kita juga tidak ingin ada kesalahpahaman lainnya. Jadi kalau ada salah dan kata, kita mohon maaf. See you dan sampai jumpa lagi di